Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ari Ariana, channel pengetahuan. Pada tutorial kali ini kembali kita bahas tentang tutorial simak BMN part kelima. Untuk part kelima kali ini kita akan coba melakukan penginputan transaksi pembelian serta membuat daftar ruangan di aplikasi simak BMN. Nah, teman-teman, kita buka aplikasi simak BMN nya. Saya login 123456 di Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke transaksi pembelian, saya akan membuatkan dulu bagaimana cara pembuatan daftar ruangan. Daftar ruangan ini penting sekali kita buat, supaya pada saat setelah kita menginput transaksi pembelian, kita langsung bisa menempatkan barang yang sudah kita input itu ke daftar ruangannya masing-masing, sehingga nanti ketika kita print daftar barang ruangannya, otomatis barang tersebut berada pada ruangannya masing-masing. Oke, caranya seperti ini. Masuk ke tabel referensi, lalu pilih tabel ruangan, lalu tambah. Nah, teman-teman, di sini sudah ada satu ruang kepala kantor. Misalkan saya tambahkan di sini 002. Kode ruangan itu tergantung teman-teman sendiri. Misalkan saya di sini ruang bendahara, sama pejabatnya misalkan C. Oke, NIP-nya misalkan 123456789. Lalu gedung kantor, di sini harus kita memilih itu ruangannya berada pada gedung bangunan nomor berapa. Oke, sini saya pilih 1, lalu saya simpan. Oke, nah sekarang sudah ada 2 ruangan dalam kantor kita. Oke, ini oke. Nah, begitulah cara untuk membuat tabel ruangan. Jadi seperti ini, keluar. Lalu sekarang bagaimana kita melakukan transaksi pembelian di aplikasi simak BMN. Oke, seperti ini, masuk pembelian. Namun sebelumnya saya buatkan dulu ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada pembelian barang terdiri dari 2 unit barang. Yang pertama, 1 unit PC atau komputer seharga 10 juta, lalu 1 unit printer seharga 5 juta. Tanggal perolehannya tanggal 10 April, tanggal pembukuannya misalnya kita pakai tanggal 10 April juga. Nomor SP2D nya seperti ini, lalu tanggal SP2D nya tanggal 10 April, kode belanjanya 53211, nilai SPM 15 juta, kondisi barang baik, asal perolehan PBN, nomor bukti, merek aset, dan keterangannya seperti ini. Oke, coba kita lakukan. Oke, nah pertama-tama kita lakukan perolehan BMN, masuk di transaksi BMN, lalu teman-teman pilih perolehan BMN, lalu masuk pada pembelian. Oke, saya tambah. Nah teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika memilih kode aset seperti ini, maka saran saya, jika teman-teman masih baru di simak BMN, sebaiknya menggunakan memilih kode aset satu. Misalkan contoh, saya memilih sini printer. Oke, printer. Nah, di sini akan muncul serial scanner printer. Terus saya coba pilih serial scanner printer. Oke, kita mau akan menginput printer misalkan. Lalu kita coba cek di kode 3 ini sudah benar peralatan dan mesin. Lalu kita pilih 08. Nah, 08 ini itu namanya alat laboratorium. Lalu
di 03 alat laboratorium fisika nuklir dan elektronika. Nah, teman-teman, inilah penyebabnya jika teman-teman langsung menggunakan serial scanner printer langsung memilih nama barangnya. Sebaiknya itu memilih dengan menggunakan akun satu-satu seperti ini. Oke, saya coba batal, lalu saya tambah, pilih, misalkan saya menginput komputer atau PC unit, pilih peralatan dan mesin, lalu pilih bawa komputer, lalu pilih komputer unit, lalu pilih personal komputer, lalu pilih PC unit, P.unit. Nah, teman-teman, jika selanjutnya ada penginputan PC unit, maka teman-teman bisa langsung memilih di sini. Di sini karena teman-teman sudah tahu nama barangnya P. Ini akan langsung muncul seperti ini. Oke. Lalu, nah teman-teman, karena kita akan menginput dua barang, pertama yang kita input itu PC unit. Oke, jumlahnya tadi satu. Oke, saya ulangi, jumlahnya 1. Maka nomor urut notanya secara otomatis muncul 1. Tanggal perolehannya kita samakan dengan tanggal SP2D-nya, walaupun pada saat diinput tidak sesuai lagi dengan tanggal SP2D-nya, tetapi untuk tanggal perolehannya dipastikan sama dengan tanggal SP2D. Oke, tanggal 10 bulan 4 2020. Tanggal pembukuannya diusahakan juga sama 10 bulan 4 2020. Tapi teman-teman, ini tanggal pembukuan boleh juga tidak sama, asalkan lebih dari tanggal perolehannya. Lalu nilai asetnya untuk komputer itu, untuk PC itu senilai 10 juta rupiah. Oke, sekarang tambah SP2D. SP2D nya misalkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, teman-teman, saran saya, jika teman-teman akan menginput nomor SP2D, dipastikan nomor SP2D ini sama dengan nomor SP2D yang ada di aplikasi Saiba. Nah, untuk memastikan bahwa itu sama, saran saya, jika teman-teman punya aplikasi Saiba, silakan di-copy langsung, di-copy dari aplikasi Saiba nomor SP2D-nya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Jika salah satu huruf atau salah satu angka, maka biasanya di Saiba itu akan muncul tanda berwarna merah. Kalau itu nomor SP2D-nya berbeda. Jadi caranya, misalkan saya copy saja ini supaya sama. Saya copy. Ini juga bisa diambil dari aplikasi SAS. Oke, terserah teman-teman, intinya ini jangan dimanualkan, kalau bisa langsung di copy lalu di paste. Tanggal SPD nya tanggal 10/04/2020. Kode belanjanya 53211. Nah, nilai SPM nya, karena ini nilai SPM nya 1 SPM dengan 2 unit barang, tetap kita menginput nilai SPM secara keseluruhan. Nilai SPM nya sebesar 15 juta rupiah. Oke, seperti itu. Lalu kita simpan. Oke. Lalu pilih kondisinya baik, lalu pilih daftar barang ruangan, AP, asal perolehan APBN, nomor buktinya misalkan 003 DIPA 2020. Lalu merek asetnya, misalkan merek asetnya kita pakai misalkan Lenovo, misalkan. Lalu keterangannya misalkan DIPA 2020, boleh. Sip. Lalu kita simpan. Oke. Nah, teman-teman, di sini langsung meminta gunanya daftar ruangan tadi.
Lalu daftar ruangan tadi kita masukkan misalkan nomor 111. Untuk PC tadi, PC unit tadi kita akan simpan di ruang, misalkan ruang bendahara. Oke, saya simpan. Keluar. Oke, sip. Jadi PC unit ini sudah tersimpan di ruang bendahara. Kita tambah lagi untuk penginputan printernya. Tambah. Lalu kita pilih di sini. Sama kayak tadi, saya ulangi. Jika teman-teman belum paham, maka pilih sini peralatan mesin, lalu pilih nomor 10 komputer, lalu pilih di sini peralatan komputer, lalu di sini misalkan peralatan komputer lainnya. Oke, tidak ada, maka di sini coba pilih peralatan personal komputer. Nah, di sini sudah ada teman-teman CPU-nya. Jadi misalkan kita beli komputer atau peralatan komputer satu, ada monitor, ada printer, ada scanner, eksternal, maka kita di sini pilih printer, peralatan personal komputer. Nah, jadi ini pastikan bahwa ini kodenya 10. Lalu kita tab. Oke, sekarang 1 tanggal perolehan tetap sama, tanggal 10/04/2020. Lalu tanggal 10/04/2020. Oke, nilai printer sebesar 5 juta rupiah. Lalu tambah SP2D. Tambah SP2D karena tadi kita sudah menginput nomor SP2D yang pertama untuk PC, maka tinggal kita klik di sini. Lalu tinggal pilih nomor SP2D-nya yang ini, tanggal 10 bulan 4. Oke, kita tab seperti itu. Lalu tab lagi 53211. Nah, untuk nilai SPM tidak ada lagi, secara otomatis tidak bisa kita input karena nilai SPM-nya sudah kita input pada penginputan PC tadi. Oke, tinggal kita simpan. Nilai SPM-nya 0, tapi nilai barangnya sudah masuk sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita pilih DBR, lalu pilih lagi APBN, lalu kita pilih 003 DIPA 2020. Merek kasetnya misalkan Epson, keterangannya misalkan L, serinya ya L335. Oke, simpan. Oke, nah sini minta lagi ini printernya akan ditempatkan di ruang mana, misalkan satu simpan di ruang bendahara. Oke, simpan, close. Oke, nah teman-teman, untuk memastikan apakah penginputan pembelian kita itu sudah benar, apakah nilai SPM-nya sudah sama dengan nilai barangnya, caranya adalah pilih buku daftar. Saya ulangi, jika ini kita mau meng-cross check apakah penginputan kita itu sudah benar, baik nilainya, apakah sudah sesuai dengan nilai SPM-nya, caranya adalah pilih buku daftar, lalu daftar SPM terkait BMN, lalu pilih tanggal 1/01/2020, misalkan kita 01 tanggal 30/06/2020. Oke, saya cetak. Nah, di sini sudah tergambar bahwa untuk tahun 2020 sudah ada pembelian seperti ini. Jumlah SPM belanja modal 615 juta. Jumlah SPM non belanja modal belum ada yang masuk di simak payment. Jumlah SPM non belanja modal ini adalah pembelian yang menggunakan akun 52. Oke, saya close saja. Oke, nah teman-teman, di sini tergambar bahwa penginputan kita ini sudah benar. Jika penginputan kita salah, maka di sini akan muncul selisih. Misalkan kalau di sini selisihnya berlebih, maka itu dipastikan nilai barang yang kita input lebih besar dibandingkan nilai SPM-nya. Tapi jika di sini minus, maka dipastikan bahwa nilai barang yang kita input lebih kecil dibandingkan nilai SPM-nya. Oke teman-teman, saran saya setiap kali teman-teman sudah menginput satu SPM, sebaiknya langsung masuk ke daftar SPM untuk memastikan sudah benar atau tidak. Nah, kelebihannya adalah jika teman-teman melakukan kesalahan, ini langsung bisa
perbaiki. Dibandingkan jika teman-teman nanti di akhir tahun baru melihat ini ada kesalahan, maka kita sulit atau butuh waktu untuk meng-cross check yang mana-mana saja yang salah. Oke teman-teman, close. Nah, kita coba cek daftar barang ruangannya. Oke, daftar barang ruangan. Oke, seperti ini. Kita cross check, ada barang, kita sudah punya berapa unit barang di satker kita cross check, misalkan di ruang kepala kantor saya cetak. Nah teman-teman, untuk daftar barang ruangan inilah yang selalu kita pasang di ruangan, setiap ruangan dalam satker kita. Misalkan sini daftar ruangan, nama satkernya ini, kode satkernya ini, nama ruangannya ini, kode ruangannya 01. Nah dalam ruangan 001 ini, ruang kepala kantor, barang-barang apa saja yang ada di sini. Ini satu laptop, yang kedua laptop, berarti laptop 1 dan laptop 2 ini ada pada ruangan kepala kantor. Oke, sini jelas tanggung jawabnya, ini kepala madrasahnya ini. Oke ya, sip. Dan kita coba cek lagi yang untuk ruang bendahara. Oke, nah untuk ruang bendahara tadi sudah di sini, satu PC unit, satu printer. Oke, inilah yang selalu ditempel di ruangan kita. Oke teman-teman, untuk part kelima ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.